الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Mahmudi dari Prodi Sosiologi Agama semester 5 IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena dakwah yang terjadi di masyarakat, yang mana dalam dakwah tersebut cenderung radikal dan menentang dari aturan pemerintah, yang mana mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, yang pertama adalah pengertian dakwah. Dakwah adalah sebuah ajakan atau seruan yang ditujukan kepada masyarakat, individu maupun masyarakat, untuk melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Jadi dakwah tersebut merupakan sebuah ajakan sebenarnya. Intinya adalah sebuah ajakan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok atau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Berikut saya akan memberikan penjelasan mengenai video tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menggunakan dua sudut pandang atau perspektif. Yang pertama, perspektif fikih atau syariat Islam, yang artinya tata cara beragama sudah diatur oleh agama Islam, yang di dalamnya juga ada adzan, yang mana adzan tersebut bukanlah sebuah teks atau firman Tuhan atau perintah Tuhan. Itu merupakan sebuah peristiwa yang mana Rasulullah memerintahkan sahabat yang bernama Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Pada saat itu adzan berfungsi untuk memanggil dan mengumpulkan orang, dan menandakan bahwa akan masuk waktu sholat telah tiba. Pada kenyataannya yang sekarang terjadi fenomena-fenomena
lafadz adzan dirubah itu yang terjadi di Jawa Barat dan di mana-mana itu, yang mana pada lafadz hayya 'alas sholah diganti dengan lafadz hayya 'alal jihad. Jelas itu bertentangan dengan fikih atau syariat Islam. Tetapi itu sebenarnya memang tidak lazim, dan jangan kaget bahwa ada ulama atau ada ustadz atau kiai yang mengatakan bahwa itu bid'ah, sesat, bid'ah kubro, dan itu tidak patut untuk ditiru. Maka dari itu jelas itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang tidak dibenarkan. Akan tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu bagaimana, akan tetapi itu memang tidak lazim bagi saya. Akan tetapi kalau kita lihat dari perspektif selanjutnya, yakni perspektif sosial budaya, sosial politik, maupun perspektif zaman secara horizontal, kalau kita lihat dari kata sholat, sholat itu artinya mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita juga kenal kata sholawat, akan tetapi itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita runtut, kata sholat dan kata sholawat itu merupakan satu rumpun kata yang menurut saya makna jiwanya itu merupakan sebuah komitmen, sebuah kesetiaan, sebuah kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata sholat itu bisa di breakdown, maksudnya bisa diinterpretasikan, bisa dikembangkan, bisa diaplikasikan. Jadi kata sholat itu ya merupakan sebuah cara bagi kita mengabdi dengan menjalani hidup dari Allah. Lah, menjalani hidup dari Allah itu merupakan sebuah jihad, yang mana jihad itu bisa berarti bisa mencari ilmu, itu juga jihad, mencari istri juga jihad, mencari nafkah, bekerja, belajar itu juga jihad. Maka dari itu kata jihad ini bisa berkembang luas. Maka dari itu jika menggunakan kata hayya 'alal jihad menurut saya tidak tepat. Kalau ingin perang justru harus menggunakan, menurut saya harus menggunakan hayya 'alal qital, mari kita perang gitu. Jadi menurut perspektif sosial budaya, sosial politik, hayya 'alas sholah diganti dengan hayya 'alal jihad itu ya masih memiliki satu garis lurus, masih tidak menyimpang. Akan tetapi kalau menurut fikih atau syariat memang jelas itu menyimpang, karena sholat itu kalau kita kembangkan maknanya itu juga jihad. Mencari makan itu jihad, mencari rezeki itu jihad, bekerja jihad, mencari ilmu itu juga jihad. Jadi sholat itu bisa berkembang luas maknanya. Maka dari itu, dari video tersebut saya memiliki pesan kepada seluruh pemirsa bahwasanya dakwah itu tidak harus dilakukan dengan yang radikal ataupun yang cenderung keras. Akan tetapi dakwah itu bisa dilakukan dengan cara yang baik dan benar yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi pesan saya dalam video ini adalah bedakan antara sosok dan perilaku. Jadi seorang habaib itu wajib harus kita hormati, akan tetapi tidak harus ditaati perilakunya. Maka dari itu maka kita boleh berbeda pendapat dengan para habaib. Seperti contoh saya dalam hal beribadah menganut mazhab
Syafi'i, padahal imam madhab itu ada 4. Dengan begitu bukan berarti saya membenci dari 3 imam madhab tersebut, tidak. Jadi yang perlu diingat adalah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus didahulukan daripada taat. Dan yang paling penting poinnya adalah mari kita jaga toleransi, mari kita saling menghormati, saling mencintai antar sesama, dan tidak memecah belah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Baik, dari penjelasan saya tadi, dengan adanya azan model baru tersebut yang terjadi di masyarakat, maka terdapat perubahan sosial di dalamnya, yakni yang sebelumnya azan itu merupakan seruan untuk mengumpulkan dan mengajak orang untuk melakukan sholat. Kini pada kejadian tersebut azan beralih menjadi seruan kepada masyarakat untuk melakukan jihad, yang mana dalam kutip berarti perang dan melawan pemerintahan, yang mana hal tersebut jelas menentang dari akidah Islamiyah dan menentang dari pemerintahan. Maka hal tersebut mempengaruhi perubahan sosial yang sangat jelas di masyarakat. Yang sebelumnya azan digunakan untuk sholat, kini beralih menjadi seruan untuk melakukan dan melawan pemerintahan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.